Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran detik. Masih dengan saya, Ragusman Prakarsa. Di sini kita akan ngebahas masalah komputer network atau jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer yang menggunakan seperangkat protokol komunikasi umum melalui interkoneksi digital untuk tujuan berbagi sumber daya yang terletak atau disediakan oleh node jaringan. The interconnection between nodes as former form a broad spectrum of telecommunication network technologies. Interkoneksi antar node terbentuk dari spektrum teknologi jaringan komunikasi yang luas. Berdasarkan metode frekuensi radio kabel itu wired, optik, dan wireless radio frequency method that may be arranged in a variety of network topologies. Dan nirkabel ya. Wireless ini ternyata artinya itu nirkabel. Supaya kalian tahu, jangan hanya nyebut wireless. Jadi, nirkabel secara fisik yang dapat diatur dalam berbagai topologi jaringan. Mana sih tadi ya? Loh? Node jaringan komputer dapat diklarifikasi dengan banyak cara. Sebagai komputer pribadi, personal komputer, server itu juga suatu penyimpanan ya, tapi online, disebutnya server. Perangkat keras network atau host tujuan umum. Mereka dapat diidentifikasi menggunakan hostname atau network address agar mudah diingat. Nama host berfungsi sebagai label yang mudah diingat untuk node jaringan. Jarang sekali berubah setelah penetapan awalnya. Network address for locating. Alamat jaringan berfungsi untuk menemukan dan mengidentifikasi node dengan protokol komunikasi seperti internet protokol. Jadi seperti google.com. Nah, aslinya google.com itu bukan ketik google.com gitu aja. Aslinya ada itu berbentuk angka. Nah, angkanya itu tadi menjadi suatu label yang mudah untuk diingat. Karena kalau menghafal angka kan payah tuh. Nah, supaya untuk mudah diingat, labelnya itu adalah google.com. Seperti apa lagi ya? Instagram, terus Facebook. Itu mereka itu semuanya itu menggunakan label yang mudah diingat. Nama host dia namanya ya, hostname. Kalau aslinya mereka itu terdiri dari angka. Contohnya 1, 2, 3 titik berapa, terus titik berapa. Kan mudah, susah sekali itu untuk diingat. Sedangkan facebook.com kan mudah untuk diingat. Atau Instagram atau YouTube jadi lebih mudah diingat. Node jaringan komputer dapat declassified by any criteria, dikelaskan dalam beberapa kriteria. Misalnya, media transmisi yang digunakan untuk membawa sinyal, bandwidth, communication protocol to organize network traffic, untuk komunikasi jaringan komputernya, untuk mengatur lalu lintas ya, ukuran jaringan, the network size, the topology, traffic control machine,
mengontrol lalu lintas mesin, dan maksud organisasi. Computer network support any application and service. Jadi, jaringan komputer itu mendukung banyak aplikasi dan layanan. Contohnya itu untuk mengakses World Wide Web atau www. Kan sering tuh kalian ngetik www.youtube.com. Nah, untuk mengakses itu, inilah dia menggunakan aplikasi dari jaringan karena dia memang mendukung untuk mengakses itu. Terus video digital, nah itu tadi nonton film, anime, Korea. Audio digital itu mendengar musik MP3. Terus bisa juga untuk penggunaan bersama aplikasi dan server penyimpanan. Penggunaan aplikasi ini bersama seperti contohnya main game PUBG. Kan kita menggunakan aplikasi itu bareng-bareng kan, main secara online dan bersama teman-teman di waktu yang sama, di jam yang sama. Kalau ada temannya di negara lain, ya kita mainnya dengan jam di negara mereka, di mana itu live, kita di Indonesia dan mereka di Amerika contohnya. Di hari yang sama, waktu yang sama, hanya berbeda negara. Kita bisa menggunakan aplikasi PUBG bersama-sama, atau ya enggak, kalau nanti dibilang saya mentang-mentang main PUBG, contohnya PUBG. Ya bisa juga Free Fire, Mobile Legends, itu kan menggunakan aplikasi. Satu aplikasi, tapi kita gunanya bersama-sama. Nah, itu menggunakan jaringan. Kalau tanpa jaringan, ya kita nggak bisa dong main game online. Terus tadi mana ya? Sampai ke berbagai aplikasi dan penyimpanan. Kalau storage server ini, itu kita menyimpan foto bersama, contohnya di Google Drive. Google Drive itu ketika kalian menyimpan di Google Drive, dan siapa-siapa aja yang tergabung ke dalam Google Drive itu atau yang memiliki link dari Google Drive itu, dia bisa mengakses file yang kalian simpan di situ. Bisa menyimpan, bisa mengubah, dan bisa menghapus. Kita akan pelajari nanti itu ya tentang storage server ini. Kita akan praktek nanti. Terus ngeprint. Ngeprint pun bisa juga melewat jaringan. Contohnya kayak di warnet. Kalian kan warnet kan ada room. Kalian masuk room 1. Ada 1 sampai 10 room. Printernya itu cuma 1 doang tuh di depan operator. Nah, ketika nomor 1 mau ngeprint, kan nggak mungkin bawa komputernya atau laptop ke operator, kan dicolok dulu kan melalui kabel printernya, karena akan sangat sulit dan kerepotan dong. Jadi dibuatlah suatu rangkaian jaringan kabel yang terhubung langsung ke printer. Jadi room 1 sampai room 10 bisa ngeprint dari room mereka, dan printernya di operator warnet yang biasanya di depan. Habis itu, setelah kalian selesai dengan aktivitas kalian di room, kalian keluar untuk mengambil print-printan kalian yang ada di depan tadi. Terus mesin fax. Nah, mesin fax ini kebanyakan adanya di perusahaan-perusahaan besar. Sama seperti printer, bedanya mesin fax ini kita mengirim suatu surat yang akan otomatis ke alamat tujuan mesin fax, dan mesin fax itu otomatis mengeprint surat tersebut sudah berbentuk kertas. Dan bisa juga and use of email and instant messaging application. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan itu untuk email. Ya, dan jelas dong kita gunakannya untuk chatting, back chatting dari berbagai macam aplikasi lah, entah itu Telegram, WhatsApp, Messenger. Terus usability network, kegunaannya. Jaringan komputer memperluas komunikasi pribadi melalui sarana elektronik dengan berbagai teknologi seperti email, seperti saya sampaikan tadi ya, instant messaging, online chat,
voice and video call. Terus ada video conference. Video conferencing ini itu sudah kita praktekkan seperti di pertemuan kita awal-awal waktu saya pengen kenal kalian dan mau mengesahkan kontrak belajar, di mana kita video, tepatnya sih video call ya. Bisa video call dengan langsung banyak orang. Tapi video conference ini biasanya tuh lebih resmi dibandingkan dengan video call. Kalau video call itu biasanya antara 2 orang aja, atau hanya terdiri dari 10 orang atau 4 orang. Tapi kalau video conference ini lebih tepatnya untuk banyak orang. Biasanya digunakan untuk rapat, pertemuan-pertemuan kelas, atau ya yang penting intinya hal-hal yang resmi lah. Terus jaringan juga memungkinkan berbagi sumber daya jaringan dan komputasi. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh perangkat di jaringan. Contohnya itu seperti printing a document on a shared network printer. Jadi ya kita juga bisa ngeprint seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita bisa ngeprint juga melalui jaringan ini seperti yang kronologi saya sampaikan sebelumnya. Atau pengguna juga bisa menyimpan penyimpanan bersama, sama seperti yang saya sampaikan tadi juga yang menggunakan Google Drive. Terus mana tadi ya, sampai ke share storage device. The network allows sharing of file. Jadi jaringan itu juga memungkinkan kita untuk berbagi file seperti tadi yang di Google Drive yang akan saya praktekkan di minggu depan. Habis itu bisa juga berbagi data. Berbagi data ini seperti contohnya nih, jawaban ujian atau jawaban tugas-tugas, itu kan berbagi data nih. Kalian nyimpannya di Google Drive, terus kalian bagikan ke kawan-kawan. Kawan-kawan kalian ini, teman-teman kalian bisa mengakses tugas-tugas atau jawaban-jawaban yang kalian upload di Google Drive itu. Jadi kan kalian bisa sharing data. Terus sampai di mana tadi? Sharing of file, data, and other types of information giving authorized user the ability to access information stored on other computer on the network. Informasi yang jenis lain juga bisa digunakan oleh pengguna yang diizinkan ya untuk mengakses informasi yang disimpan di komputer lain di dalam jaringan. Nah, jadi misalnya nih, laptop saya terhubung dengan jaringan di sekolah dan laptopnya Pak Maman juga terhubung di jaringan internet di sekolah. Di situ ketika saya bisa mengakses laptopnya Pak Maman jika Pak Maman mengizinkan. Jadi saya mengakses laptop Pak Maman menggunakan laptop saya. Kebanyakan dari other types of information giving authorized user itu digunakan hacker tanpa ada izin dari pengguna device sebelumnya. Karena di sini kan the ability to access information stored on other computer on the network. Jadi diizinkan untuk mengakses informasi. Tapi kebanyakan di dunia ini hacker tidak perlu izin itu. Mereka nge-hack suatu komputer atau laptop itu memecahkan ya atau nge-break izin. Jadi tanpa izin pun dia bisa mengakses komputer atau laptop kita. Entah itu dengan menanam virus atau ya macam-macam yang lainnya lah. Nah, sampai di sini materi kita karena tadi sudah lihat kan slide-nya, ternyata ini sudah slide terakhir. Jadi kita akan sambung lagi di minggu depan. Ingatkan saya kalau di minggu depan itu kita akan mencoba
untuk berbagi file ya. A network allows sharing of file data. Jadi kita akan coba buat suatu folder di Google Drive. Di situ saya akan mencoba mengupload. Kalian akan mengaksesnya. Kalian bisa membuka, melihat, menghapus dan mengedit file yang saya upload di Google Drive. Seperti itu ya. Baiklah, sampai sini dulu yuk materi kita tentang jaringan komputer, dan kita akan sambung lagi jaringan komputer di minggu depan. Jangan lupa untuk absen di kolom komentar seperti biasa. Kalau mau bertanya, searching dulu, cari dulu secara pribadi. Jangan langsung bertanya ya. Biasakan untuk mencari dulu sendiri. Ketika sudah mentok, baru kita sharing bersama. Di sini saya hanya menyampaikan, bukan mengajar. Jadi kita sama-sama sharing. Kalau saya ada yang salah, kita saling melengkapi. Kalian kurang paham, saya memberi pemahaman. Kalau saya ada salah atau saya juga ada pemahaman yang kurang, kalian memberi masukan kepada saya terima. Jadi kita saling mendukung dan saling membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.